لا إله إلا الله محمد رسول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi wa yudhhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi 'alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarganya, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, untuk para tabi'ut tabi'in, untuk para ulama, dan untuk seluruh umatnya. Insyaallah kita yang ada di masjid ini adalah umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti bersama keluarga kita di rumah. Hari ini kita membahas kitab hadis Sunan Ibnu Majah jilid kedua. Apa kabar bapak-bapak semua? Sehat semua ya? Segar-segar kan? Semuanya pada sehat? Nggak ada yang sakit ya? Di rumah ada beras pak? Nggak ada. Semua ada beras buat makan hari ini. Kalau ada, aman alhamdulillah. Di rumah aman-aman aja pak, nggak ada yang ngusir, nggak ada yang datang-datengin debt collector segala gitu, nagih-nagih utang, nggak ada. Aman ya? Itu nikmat yang Allah yang kita perlu syukuri. Nikmat yang kita sering lupa. Rasulullah dalam Sunan Ibnu Majah ini babnya bab zuhud. Nomor hadisnya 4141. Rasulullah bilang, man asbaha minkum, barang siapa di antara kalian yang pada pagi hari, man asbaha minkum, barang siapa di antara kalian yang pada pagi hari, mu'afan fi jasadihi, disehatkan jasadnya, kayak kita gini hari ini, disehatkan jasadnya, wa aminan fi sirbihi, diberikan rasa aman di tempat tinggalnya, di rumah. Rasa aman itu tidak ada yang musik-musik, tidak dimusuhi tetangga, tidak didatengin penagih hutang, apalagi itu, rumahnya tidak digugat sama mafia tanah, aminan fi sirbi, kagak dimusuhin mertua. Ada yang suka dimusuhin mertua nggak pak? Tinggal namanya mertua dimusuhin mertua. Aminan fi sirbihi, ini saya bukan bercanda nih pak, kata Rasul, bener. Wah nggak percaya, terlihat dari ayat hadisnya. Indahu qutu yaumihi, pada hari itu padanya ada bahan makanan pokok cukup untuk satu hari. Jadi bapak-bapak punya makanan pokok beras kita gitu ya, ada cukup lah untuk hari ini. Faka'annama hazat lahu dunya, maka itu seperti dunia dikumpulkan untuknya ya. Itu nikmat yang luar biasa pak. Diberikan kesehatan, rumah tidak diusik-usik, punya tempat tinggal, punya tempat bernaung, aman kan pak? Karena kita lupa pak, diberikan kesehatan, punya rumah, di PHK sama kantor, pusingnya minta ampun, anak dimaki-maki, istri dimaki-maki, kufur nikmat, ngeluh kesana kemari. Ada nggak yang begitu pak? Ya, orang itu hilang kenikmatan tempat tinggalnya. Kita walaupun kita rumah kita tipe 45, tipe 36, tipe berapa lagi sih di sini 54,
tapi kita nyaman di rumah kita. Saudara-saudara kita di Palestina, jangankan tinggal di rumah, tinggal di pengungsian aja dibom-bom. Saudara-saudara kita di Sudan juga lagi bermasalah sekarang, perang saudara. Jangan jauh-jauh lah Sudan, Palestina. Di Jakarta ini, di Jabodetabek tuh ada beberapa kasus tukang ojek online yang ngojek bawa anaknya karena diusir dari kontrakannya. Sudah dengar nggak kasus itu, Pak? Betapa nikmatnya hidup kita di Villa Pamulang ini, tapi kadangkala kita lupa bersyukur. Mu'afan fi jasadihi, disehatkan tubuhnya. Aminan fi sirbihi, diberi rasa aman di tempat tinggalnya. Indahu qutu yaumihi, padanya dia punya makanan pokok cukup untuk hari itu. Maka Rasulullah bilang faka'annama hazat lahu dunya, orang itu seperti dunia dikumpulkan untuknya, mendapatkan kebahagiaan, nikmat. Makanya patut kita syukuri. Bapak belum tahu ya, kalau nikmat kesehatan itu lagi diambil oleh Allah, Pak. Tanya aja yang suka nyesek. Ada yang suka nyesek nggak sini? Yang kita napasnya tiap hari dapat oksigen 21%. Kalau itu diambil Pak sama Allah, saya nih Pak sudah mengalami duduk begini, berdiri agak bisa napas. Jangankan duduk, berdiri, tidur berbaring di bed, di tempat tidur rumah sakit, mau berdiri, mau duduk, mau bangun gitu agak bisa napas. Batuk-batuk keluar darah, karena batuk keluar darah berbelok begini langsung kagak bisa napas, digantungin kantong plastik di tiang infus sama perawat. Jadi begitu batuk keluar darah di kantong plastik, terus begitu 3 hari minimal, sampai 3 hari kemudian berhenti, kagak bisa napas. Itu saya pernah alami waktu COVID kemarin, 11 hari dirawat di rumah sakit. Makanya kalau kita masih bisa bernapas, menikmati oksigen, masih bisa jalan jauh, jalan kaki, jogging, putar-putar lapangan, kita banyak bersyukur kepada Allah. Nanti kalau kenikmatan itu dicabut oleh Allah, baru kita rasakan. Paling tidak enak itu tidak bisa napas, Pak. Udah kayaknya dunia mau berakhir ya. Itu saya alami, Pak. Sampai saya pasrah, nggak mau dirawat di rumah sakit. Udahlah, daripada saya meninggal di rumah sakit, mendingan saya meninggal di tengah-tengah keluarga saya. Saking pasrahnya udah nggak bisa napas, walaupun pakai oksigen tetap sulit napas. Ya, kembali seperti yang Rasulullah sampaikan tadi, mari kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kadang-kala kita suka lupa. Ini Rasulullah padahal katakan 3 nikmat itu saja yang kita miliki, kita sudah seperti diberikan kenikmatan dunia dan seisinya. Aminan fi jasadi, mu'afan fi jasadihi, aminan fi sirbihi. Satu lagi, indahu qutu yaumihi, kita mempunyai cukup makanan untuk hari ini. Itulah nikmat yang luar biasa. Kalau ada kekurangan-kekurangan itu, selama kita diberikan kesehatan, kita pasti bisa mencarinya, Pak. Karena ada kawan saya dulu, Pak, bukan kawan, bos. Aminan pisir bihi, kenyamanan di rumah, kenikmatan kenyamanan di rumah itu ditarik, diuji, diambil sedikit oleh Allah. Jadi dia di rumah tidak nyaman, jabatannya National Sales Manager dulu. Akibat dia tidak nyaman, anak buahnya berdampak semua, termasuk saya. Dia bikin aturan hari Sabtu masuk kantor, ngomong sama GM. Alasannya adalah untuk bikin weekly report dan weekly planning. Jadi hari Senin pagi tidak bikin weekly report. Ya Ustadz, kalau jadi karyawan beginilah Pak, punya pengalaman jadi kacung gitu ya. Sabtu disuruh masuk, Pak. Gara-gara si bos itu tidak nyaman tinggal di rumah, tinggal sama mertua. Nanti kalau diupload di YouTube, mudah-mudahan dia lihat. Dia tinggal di komplek pertanian, bapak mertuanya itu pejabat pertanian, departemen pertanian di Karangpola, Pasar Minggu. Dia tinggal sama mertua tidak nyaman,
nggak mau tinggal nggak mau keluar rumah mulu. Sabtu kita disuruh masuk, padahal Sabtu itu libur. Akhirnya kita Sabtu masuk. Hari Sabtu itu, waktu itu awal-awal saya tinggal di Villa Pamulang, saya lagi demen-demennya mancing tuh sama Pak Joko. Mana Pak Joko? Nah, tanya Pak Joko, no, kita lagi mancing di Rawakalong Pak Joko ya, borong empang si kopral dulu. Lagi demen-demennya mancing, gara-gara dia saya jadi kagak ikut mancing kalau Pak Joko borong empang tuh hari Sabtu. Kenikmatan dicabut Pak, jadi saya ikut-ikutan, kenikmatan saya dicabut juga. Pak Joko mancing and the gang sama grup kita, saya nggak bisa ikut gara-gara Sabtu disuruh masuk kantor. Kenapa Sabtu disuruh masuk kantor? Ya itu gara-gara dia kagak betah di rumah, mertuanya galak. Akhirnya kita Sabtu suruh masuk, formalitasnya setengah hari tapi sampai jam 4 sore, padahal kan ngapa-ngapain orang Sabtu. Nah itulah kenikmatan dicabut. Di sini nggak ada kan Pak yang kenikmatan tinggal di rumahnya dicabut, tinggal ya. Itu contoh ya, contoh kecil. Maka itu kita banyak bersyukur kepada Allah. Biasa minggu depan kita banyak membahas bab-bab tentang zuhud, karena di Masjid At-Taubah ini sudah waktunya kita membahas bab-bab tentang zuhud ya. Jamaahnya udah banyak yang senior, banyak mendekatkan diri kepada Allah lah. Baik, ini baru kita masuk kok, tadi pembukaan doang. Kemarin yang minggu lalu kita membahas mengenai kehidupan bertetangga yang saling menghargai. Saking pentingnya bertetangga itu, Jibril alaihissalam selalu menasihati Rasulullah tentang bagaimana harus berbuat baik kepada tetangga. Sampai Rasulullah menduga, karena seringnya Jibril menasihati dia, bahwa tetangga itu akan saling mewarisi, bahwa tetangga itu adalah ahli waris sebelum hukum fikih sempurna diturunkan. Karena begitu Islam perhatian dengan hubungan sesama tetangga, baik tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Sampai saya sampaikan dalam ayat Al-Quran kemarin, surah An-Nisa ayat 93, Allah pun menyampaikan dalam Al-Quran ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa jaril qurba wa jaril junubi. Menghambalah kamu kepada Allah, jangan kamu menyekutukannya, sempurnakan kebaikanmu kepada kedua orang tuamu, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada kaum kerabat, saudara ayah kita, saudara ibu kita, saudara sepupu kita. Dan Allah lanjutkan, wa dzarijil qurba, kepada tetanggamu yang terdekat, wa jaril junubi, dan tetangga-tetangga yang terjauh. Ya, terakhir Allah bilang dalam ayat itu apa? Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Bapak mengerti tidak kenapa Allah bilang di akhir ayatnya innallaha la yuhibbul man kana mukhtalan fakhura? Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Karena di mata Allah ini manusia yang paling mulia cuma yang paling bertakwa. Ya Pak, paham kan Pak? Udah ngerti semua kan ini? Dan masalah takwanya manusia itu yang punya hak menilai hanya Allah. Jadi kita kalau sesama manusia ini semuanya sama. Mau yang pendidikannya tinggi kayak, mau yang pendidikannya rendah kayak, mau yang kaya, mau yang miskin, pasti kita mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka dari itu semuanya sama. Maka Allah bilang innallaha la yuhibbul mukhtalan fakhura. Allah nggak suka sama manusia, orang-orang yang sombong membangga-banggakan diri. Ada kelebihan di satu sisi, ada kekurangan di sisi yang lain, itu biasa. Dan Rasulullah sangat mengamanahkan kepada kita umat Islam untuk menjaga hubungan baik kepada tetangga. Jangan tetangga, seperti hadis yang saya sampaikan kemarin itu, yang Rasulullah, seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah, dia dimusuhi sama tetangganya sampai dia naruh barang-barangnya di jalan dan tidak mau pulang ke rumah karena tetangganya musuhin ya. Itu tetangga yang seperti itu dilaknat oleh Allah. Apalagi kita sampai membuat
tetangga kita resah, tidak nyaman, sampai pindah rumah. Ini hati-hati ya Pak, pindah rumah, tetangga kita sampai resah, tidak nyaman, pindah rumah gara-gara perbuatan kita dilaknat oleh Allah. Kata hadis, bukan kata saya. Kalau nggak percaya baca sendiri, kitab Sunan Abu Daud yang saya bacakan kemarin. Baik, sekarang kita masuk satu bab, namanya Kitabuz Zuhud. Babnya adalah bab hilm, sikap santun. Nah, masih kelanjutan dengan hubungan dengan tetangga lah ya. Kita harus saling menasehati, mengingatkan. Mungkin saya juga ada banyak kekurangan ya, saya sih terbuka untuk diingatkan. Hadis yang akan kita baca adalah hadis nomor 4186. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Harmala ibnu Yahya, hadatsana Abdullah ibnu Wahab, hadatsani Sa'id ibnu Abi Ayyub an Abi Marhum an Sahal ibnu Mu'az ibnu Anas an abihi ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kadzaba ghaidha wa huwa qadilu alla ayunfidhahu da'ahu Allahu ala ra'sil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyaruhu fi ayyuhurin sya'an. Saya ulangi ya. Qala man kazamal ghaidha wa huwa qadiru ala yunfidhahu da'ahu Allahu ala ra'sil khalaiqi yaumal qiyamah hatta yukhayyaruhu fi ayyuhurin sya'an. Kira-kira artinya begini. Meriwayatkan kepada kami Harmala ibnu Yahya, meriwayatkan kepada kami Abdullah ibnu Wahab, meriwayatkan kepadaku Sa'id ibnu Abi Ayyub dari ayahku, dari marhum, dari Sahal ibnu Mu'az ibnu Anas, dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, man kadzaba ghaidha, barang siapa orang yang bisa menahan amarahnya, menahan emosinya, menahan amarahnya. Man kazamal ghaidha wa huwa qadiru ala yunfidhahu, padahal orang itu mempunyai peluang, mempunyai kemampuan, mempunyai segala hal untuk melampiaskan amarahnya. Ada orang yang mampu menahan amarahnya padahal dia bisa saja marah, gitu, kurang lebih begitu ya. Da'allahu ala ra'sil khalaiqi yaumal qiyamah. Orang itu Pak, kalau kita mampu menahan emosi kita, menahan amarahnya dalam setiap keadaan, pada saat emosi kita terpancing, da'allahu ala ra'sil khalaiqi yaumal qiyamah, dia itu nanti di hari kiamat akan dipanggil oleh Allah. Da'allahu hatta yukhayyaruhu fi ayyuhurin sya'an. Di surga itu dia dipanggil oleh Allah di hadapan makhluk-makhluk Allah yang lain. Setelah dipanggil kata Allah, kamu sini, kamu itu yang di dunia itu orang paling pandai menahan emosi, paling pandai menahan amarah. Allah bilang, ini nih makhlukku yang paling pandai menahan emosi di dunia, paling pandai menahan amarah, paling bisa mengendalikan diri. Itu, ini kata hadis bukan kata saya. Hatta yakhayyaruhu, sampai dia disuruh milih, khiyar artinya milih, hurin sa'an, bidadari yang dia mau. Misalnya Pak Victor orangnya pandai menahan emosi, pandai menahan amarah selama hidupnya di dunia. Nah, di hari akhir, di yaumul qiyamah, di surga dipanggil oleh Allah, diperkenalkan di hadapan makhluk-makhluk Allah yang lain. Ya, makhluk Allah, masuk Allah yang lainnya saya nggak tahu apaan, apa sesama manusia apa yang lain, taruhlah sesama manusia. Lalu dia disuruh milih bidadari yang dia sukai. Pak, jadi kalau kira-kira bapak-bapak hari ini bidadarinya kurang disukain, bidadari di rumah disukain nggak Pak? Nah, bidadari di rumah jangan senyum-senyum aja Pak. Aduh, kira-kira bapak-bapak bidadarinya kurang disukain sekarang di rumah lantaran udah peot,
Nah kalau yang ini boleh di ini nih, boleh diedit, ntar saya dimusuhin emak-emak lagi. Banyak menahan emosi, banyak menahan amarah, biar dapat bidadari yang boleh kita pilih nanti di surga. Ya, maknanya hadis ini, umat Islam itu harus bisa mengendalikan emosinya, jangan pandai-pandai amarah. Saya sampaikan berkali-kali ya Pak, apalagi orang yang memegang simbol-simbol keagamaan. Aduh Pak, saya itu berkali-kali ngomong, yang memegang simbol-simbol keagamaan, ustadz, dai, kiai, pendakwah, imam masjid, ketua DKM, aktivis masjid, aktivis yayasan. Rasulullah menyuruh kita itu untuk lembut. Gak usah pasang mata pelatat plotot. Saya udah berkali-kali ngomong nih, pelatat plotot sama jamaah pelatat plotot, masuk orang asing masuk ke masjid diliatin. Masa mama itu yang begitu-begitu tuh udah kita tinggalin lah. Ya, kita pakai sorban, pakai gamis, atau pakai baju koko, pakai kain sarung, ada orang datang diplototin. Kita tuh lagi membawa simbol-simbol agama, itu berdampak buruk, memberikan peluang kepada orang lain untuk mencerca agama kita. Padahal Rasulullah mengajarkan kelembutan. Ya, kita tidak mencerminkan sikap Rasulullah. Kita tuh sering mengproklamirkan diri sebagai pengikut Rasulullah, sebagai pengikut sunnah, tapi kita tidak santun. Rasulullah itu sangat santun Pak. Jangan lagi kepada umatnya, kepada non muslim saja Rasulullah sangat santun, kepada Yahudi dia santun, kepada Nasrani dia santun. Ya, kita itu juga santun, pengurus DKM At-Taubah juga selalu begitu. Jangan tidak ramah dengan orang lain, tidak ramah sama anak-anak. Saya kan udah sering berkali-kali menyampaikan, Rasulullah itu sedang dijamu makan sama sahabat-sahabatnya. Di pojok sana ada Anas bin Malik ngeliatin. Waktu itu masih kecil, Anas bin Malik kan sahabat Sogir. Rasulullah tidak menghiraukan sahabat yang lain, dipanggil Anas bin Malik. Wahai anakku, sini, apa yang kamu mau? Diambilin makanan, kasih Anas bin Malik duluan. Ya, Rasulullah itu lembut sama anak-anak. Kalau beliau lagi jadi imam, dengar suara bayi, suara anak menangis, langsung mempercepat sholatnya, karena pengen ketahui itu anak nangis kenapa gitu, saking pedulinya. Mudah-mudahan jamaah Taubah itu seperti itu ya Pak. Saya selalu menyampaikan, innakum lattasa'un nasa bi amwalikum fasa'uhum bi bastil wajhi wa husnil khuluqi. Kalian itu tidak bisa memberikan rasa aman kepada saudaramu sesama manusia, bahkan dengan hartamu. Fasa'uhum bi bastil wajhi wa husnil khuluqi. Tapi kalian bisa memberikan rasa aman dengan wajah yang ramah dan akhlak yang baik. Kan kalau kita datang ke satu tempat, kita senyum, orang lain juga senyum, hati kita tenang Pak. Karena kita senyum, orang melotot, nih mau ngapain, mau ajakin gue berantem, tapi bagaimana gitu kan. Itu nggak Pak? Walaupun di Indonesia ini ada suku-suku tertentu yang mempunyai karakter tertentu seperti kelihatan keras, ya tapi tidak perlu juga. Saya itu udah bergaul dengan berbagai suku Pak waktu saya di pesantren Pak. Di asrama itu ada Madura, ada Bali, ada Jawa, ada Sunda, ada Betawi, ada di asrama di kelas saya yang 60 orang di ruangan saya, ada Palembang, ada Minang. Yang paling nakal itu 3 suku selalu kalau ditebui orang tuh, anak Betawi, anak Madura, sama anak Palembang, nakal semua. Salah satunya adalah saya. Tapi kita diajarkan untuk lembut Pak, lembut-lembut, datang ke kelas lain tuh bersalaman. Ini yang suka mencerca-cerca berhubungan dengan kemarin ada distorsi mengenai pemberitaan pesantren ya Pak. Itu tidak seperti itu keadaannya. Memang kita tuh dilatih untuk santun Pak. Sampai kita itu diajarin kalau ustadz kita lewat di depan, kita harus ikuti jalannya, tidak boleh mendahului ustadz kita. Kalaupun terpaksa harus mendahului, kita izin dulu. Saking diajarkan tata krama yang baik. Ya, anak-anak sekarang tuh memang kesantunannya kurang ya. Kembali ke hadis ini. Jadi Rasulullah mengajarkan kita untuk menahan emosi ya. Nggak ada gunanya juga Pak
mengikuti emosi. Nggak penting itu. Kalau saya lebih memilih tidak ikut emosi. Mobil diserempet, istri saya sering bilang, ayah itu ya mobil diserempet, biarin aja, kita bawa ke asuransi, bayar 200.000, orisnya selesai, nggak usah pusing-pusing mau ngapain. Set, oh serempet, ya udah masuk asuransi, bayar 200.000 oris, 3 hari kelar, gitu kan. Nggak usah kita ikutin emosi, urusan kita lebih banyak. Seperti itu. Jadi kita masih bisa berpikir rasional gitu ya. Nggak usah pakai emosi-emosian. Baik, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Hadis nomor 4187. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Quraib Muhammad ibn Alai al-Mahdani. Hadatsana Yunus ibn Bukair. Hadatsana Khalid ibn Dinar As'abani an Umar al-Abdi. Hadatsana Abu Sa'id al-Khudri qala kunna julusan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala atatkumu wafudu Abdul Qais wa ma yara ahadun fina nahnu kadzalik irja'u fanazzalu fa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baki asyad al-ashari faja'a ba'du fanazzala manzilan fanakha rahilatahu wa wada'a siyabahu janibi summa ja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya asyad inna fika laqaslataini yuhibbuhumullahu al-hilma wa tawadatun. Qala ya Rasulullah asya jubiltu alaihi am syai'un hadasali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal syai'un jubilta alaihi. Jadi begini kira-kira artinya. Kata Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan sebuah hadis. Bunyi lengkapnya, meriwayatkan kepada kami Abu Quraib Muhammad ibnu Alai al-Mahdani, meriwayatkan kepada kami Yunus ibnu Bukair, meriwayatkan kepada kami Khalid ibnu Dinar As'abani dari Umar al-Abdi, meriwayatkan kepada kami Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Rasulullah. Qala, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kunna julusan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu waktu kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Rasulullah berkata, atatkumu wafudu Abdul Qais, akan mendatangi kalian kabilah Abdul Qais. Kabilah Abdul Qais ini satu kabilah yang menempati wilayah Bahrain. Mereka adalah salah satu kabilah yang awal-awal masuk Islam untuk orang luar Madinah. Masuk Islamnya itu sekitar abad keempat, tahun keempat atau tahun kelima Hijriah, dan termasuk kabilah yang teguh mempertahankan ajaran agama Islam sampai Rasulullah wafat. Kata Rasulullah, sebentar lagi akan datang kabilah Abdul Qais. Tapi kata Abu Sa'id Al-Khudri, wa ma yara ahadun fina nahnu kadzalik. Tapi kami tidak melihat rombongan itu datang, kata Abu Sa'id Al-Khudri. Izja'u fanazzalu fa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang, nongol rombongan kabilah Abdul Qais dari Bahrain. Wa baki asyad al-ashari. Salah satu dari mereka tertinggal. Jadi dari rombongan kabilah Abdul Qais itu yang sekian puluh orang, ada yang tertinggal, yang agak lambat jalannya. Lalu cuma orang ini cukup dikenal ya. Panazala manzilan fa'atakha wa rihalatahu wa wada'a siyabahu janibi. Lalu Asyad al-Ashari datang menyusul. Begitu sampai di depan, saya mau kasih gambaran kenapa ini ceritanya mengenai kedatangan kabilah. Jadi ada kabilah dari Bahrain datang menuju Masjid Madinah ketika Rasulullah sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Gambarannya begini Pak, biar Bapak mengerti. Begitu rombongan itu datang, gubrak, langsung berhenti di depan, langsung masuk ke dalam masjid, duduk,
gitu, terburu-buru. Sahabat bingung, lah tadi nggak kelihatan sekarang jadi rame, kurang lebih begitu. Ya, kata makanya Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, wa ma yara ahadun finna nahnu kadzalik ija'u fanazalu fa'atu Rasulullah SAW. Sebelumnya nggak kelihatan, tiba-tiba datang gubrak gitu, terburu-buru. Lalu ada yang ketinggalan satu, namanya asyad. Asyad ini jalannya pelan, santai. Begitu sampai di depan masjid, dia berhenti, turun dari untanya ditambatin dulu. Setelah ditambatin, baju rompinya itu yang dipakai untuk jalan jauh ditaruh di samping unta, lalu dia bersih-bersih, baru datang bertemu Rasulullah, pelan dan santai. Ya, summa ja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata kepada Asyad, ya Asyad, inna fika la khaslataini yuhibuhumullah. Wahai Asyad, padamu, engkau atau gitu ya, memiliki dua sifat yang disenangi oleh Allah. La khaslataini yuhibuhumullah, dua sifat yang disenangi oleh Allah. Apa itu Pak? Al-hilma wa ta'addatun wa tu'adatun, sifat sikap yang santun dan tidak tergesa-gesa. Ya, dua sikap yang umat Islam yang dicintai oleh Allah itu, kata Rasulullah dalam hadis ini, santun dan tidak tergesa-gesa. Ya, Bapak suka dengar nggak? Sekarang ini kan ada orang yang sedang berbangga-bangga dengan adat istiadat Nusantara. Ya sah-sah aja sih, nggak ada masalah. Ya, kita ini kan terdiri dari beberapa suku-suku. Lalu ada ustadz-ustadz, kiai-kiai yang membanggakan adat istiadat yang terbaik itu di Indonesia. Islam itu datang di Indonesia itu sangat tepat mengajarkan akhlak, tapi sebenarnya orang Indonesia sudah berakhlak dengan baik, yaitu benar. Tapi bukan berarti Islam tidak mengajarkan akhlak. Islam juga mengajarkan dengan baik dan tepat. Islam selalu menekankan kesantunan, kesopanan, berkata-kata dengan lembut. Ya, walaupun di Indonesia suku-suku tertentu juga orangnya sangat santun, ya. Itu tidak kita pungkiri, tapi kita tidak menegasikan ajaran Islam lantaran kita sudah punya budaya yang baik. Budaya kita baik, ajaran Islam jauh lebih baik. Ya, dalam hadis ini Rasulullah mengatakan hilma wa tau'adatu, santun dan tidak tergesa-gesa. Lalu si Asyad berkata, qala ya Rasulullah, asyai'un jubiltu alaihi, apakah ini emang bawaan saya begini? Am syai'un hadasali, atau sesuatu yang datang belakangan karena saya belajar atau karena saya membiasakan diri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal syai'un jubilta alaihi, itu memang sudah bawaan kamu. Jadi orang-orang yang santun dan berperi, tidak tergesa-gesa itu adalah sifat yang, sikap yang disukai oleh Allah. Ya, kita mulai belajar ya Pak, mulai belajar. Karena saya itu orang marketing ya Pak. Orang marketing itu kan selalu di training sana, training sini, training representative excellence, training selling skill, training zaman dahulu tuh yang tahun 2000 yang lagi heboh-hebohnya 7 habit, training 7 habit gitu ya. Itu kebanyakan dari training itu, walaupun diajarkan sama barat awalnya ya ilmunya. Saya training 7 habit itu di Singapura, itu semuanya ilmu Islam Pak. Kalau Bapak pelajarilah, terikut training itu, Situational Leadership in Action lah, banyaklah saya ikut trainingnya karena kerja di perusahaan asing. Itu semuanya ilmu agama Islam. Ya, ada satu hal yang saya ambil dari training itu yang paling saya pegang sampai hari ini, tidak menyela pembicaraan orang lain. Dengan begitu kita bisa mengendalikan diri dan mengendalikan aliran pikiran kita, alur pikiran kita. Dulu waktu masih muda kan begitu,
karena seringnya berdebat, sering menyela. Tapi setelah di training itu saya dengar orang ngomong itu, saya dengerin sampai selesai, baru kita bisa mengendalikan diri, bisa mengatur alur pikiran kita untuk berargumen kepada lawan kita, lawan bicara kita. Ya, itu semuanya materi-materi itu sesuai dengan ajaran Islam. Tapi mereka yang menerapkan, kita meninggalkan ajaran agama kita sendiri. Mari kita lanjutkan hadis berikutnya, sama kurang lebih hadis nomor 4188. Hadatsana Ishaq al-Harami, hadatsana Abbas ibnu Fadil al-Ansari, hadatsana Qurrah ibnu Khalid, hadatsana Abul Jamrah an ibnu Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Asyad al-Ashari inna fika khalastaini yuhibuhumullah al-hilma wal haya. Jadi kurang lebih sama, Ibnu Abbas berkata kepada Asyad, salah satu orang anggota kabilah Bani Qais, engkau itu punya dua sikap yang disukai oleh Allah. Apa itu? Hilma wal haya, santun dan pemalu. Ya, pemalu itu bagian dari sikap umat Islam ya Pak, orang Islam. Maksudnya bukan malu sikapnya orang yang malu-maluin, bukan. Malu berbuat jahat, malu melakukan kezoliman, malu melanggar syariat Islam. Hari ini saya bicara terbuka. Di sini masih ada bapak-bapak yang suka keluar rumah pakai celana pendek di atas dengkul. Sudah nggak? Kalau dulu-dulu saya malu ngomongin, sekarang saya nggak malu-malu. Masih ada kagak yang tua-tua kayak saya udah 50 tahun keluar pakai celana pendek di atas dengkul? Mulai ini hari berhenti ya. Kok saya tuh malu gitu. Beli mangga, beli nanas depan rumah kain sarung. Pakai celana pendek pakai di rumah. Keluar rumah kain sarung. Anak saya yang laki-laki saya ajarkan seperti itu. Anak saya keluar rumah jangan sampai celana pendek, jangan sampai lutut kamu kelihatan, itu aurat. Walaupun laki-laki pakai kain sarung, ya, malu melanggar syariat Islam. Nah, sekarang yang belum begitu, perbaiki diri ya Pak. Biar alhamdulillah lah. Kalau saya ngomong apa adanya, kan kita kan teman. Alhamdulillah sekarang udah berubah jauh ya. Kalau dulu main QQ depan masjid kagak malu, sekarang udah nggak ada. Ada Pak Ubay, masukin. Dulu masih begitu kan, 15 tahun yang lalu. Sekarang udah nggak ada, alhamdulillah udah malu. Malu itu bagian dari ajaran Islam, ya. Apalagi kita yang udah pada tua-tua lagi, bentar lagi juga kita udah pada lewat. Kalau kita kagak mau berubah diri, mau jadi apa coba? Temen kita juga pada kagak ada. Yang kalau bapak-bapak buka memori foto bapak-bapak di rumah, di handphone, kan banyak itu yang suka duduk-duduk bareng sama kita. Sekarang orangnya udah nggak ada, pindah ke Pondok Petir, pindah ke situ Parakan, Pamulang 2. Nggak lama lagi kita nyusul. Ya masa kita mau berubah diri? Baik, hadis berikutnya terakhir. Hadatsana Zaid ibnu Akhzam, hadatsana Bishr ibnu Ammar, hadatsana Hammad ibnu Salama an Yunus ibnu Ubaid anil Hasan an ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min zur'atin a'zamu ajran indallah min zur'ati ghaizi kadza maha abdu ibtigha'a wajhilillah. Ini kira-kira artinya begini Pak. Kata Rasulullah, meriwayatkan kepada kami Zaid ibnu Azam, meriwayatkan kepada kami Bishr ibnu Ammar, meriwayatkan kepada kami Hammad ibnu Salamah an Yunus ibnu Ubaid anil Hasani an ibnu Umar qala. Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ma min zur'atin a'zamul ajran indallah, tidak ada tegukan, minuman tegukan yang balasannya sangat besar di sisi Allah
nahan gitu tegukan minuman. Min illa min zur'atin ghaizi, kecuali tegukan atau meneguk atau menelan amarah, emosi. Tidak ada tegukan, tidak ada nelen gitu ya. Bahasa yang paling gampang gimana? Kadang menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia ini rada ribet. Ma min zur'atin azamu ajran indallah, tidak ada tegukan yang paling besar balasannya di sisi Allah selain tegukan menelan kembali amarah yang mau keluar, emosi yang mau keluar. Jadi kalau kita mau marah, emosi, lalu kita tahan, itu pahalanya besar, Pak, ya. Maka dari itu bapak-bapak yang suka merokok, tapi rokoknya itu menjadi wasilah untuk hidup kita menjadi lebih baik dan lebih tenang, tidak emosian sama istri dan sama anak, lanjutin ngerokoknya, Pak. Ada nggak yang begitu, Pak? Kan rokok itu makruh hukumnya, saya ngambil yang bagian tengah-tengah aja. Terus laki-laki itu kan bapak-bapak kalau ngerokok bisa santai, tenang, emosi langsung ke warung Akang, warung Herman ngerokok, nggak jadi emosi, lanjutin aja ngerokoknya, itu lebih baik. Kalau saya tidak ngerokok, saya ngopi, orang mau ngomong apa kek, pokoknya kalau di depan ada kopi, hidup udah tenang aja deh, Pak. Kita lanjutin ngopi kita, bini kita mau cemberut kayak biarin, kita nggak usah emosi, santai aja. Anak kita mau sedikit-sedikit ngebandel, mau sedikit-sedikit ngebantah, anak sekarang kan emang begitu, biarin aja, kita nggak usah ikut emosi. Mendingan juga kita ngopi. Kalau duit kita pas-pasan, kita ngopi di rumah, rada lebihan dikit kita ngopi di warung, rada banyakan dikit kita ngopi di kafe, kan santai, emosi ketahan, dapat pahala, tapi kagak enak tuh. Lalu kata-kata Rasulullah, kadzamaha abdu ibtigha'a wajhillah, seperti seseorang hamba yang ingin mendapatkan ridha Allah, ya. Jadi orang yang menahan emosinya itu pahalanya besar. Maka dari itu melatih dirilah untuk pandai-pandai menahan emosi. Bapak-bapak sekalian, inilah bagian dari akhlak, bagian dari sikap kita sebagai seorang muslim yang diajarkan oleh Rasulullah. Makanya nanti itu kalau Masjid At-Taubah udah syuruk ya, Masjid At-Taubah ke depan itu kalau ngadain maulid, ini masukan buat DKM ya, kan nanti ada barzanzi tuh, dibacain tuh kan di barzanzi itu sikap-sikap dan sifat-sifat Rasulullah. Kalau nyari tim barzanzi, nyari yang bacaannya bisa yang terjemahan aja bahasa Indonesia. Rasulullah itu sikapnya begini, biar jamaah paham. Jamaah paham biar bisa niru. Ya kan? Saya itu termasuk orang yang suka dengan Maulid Nabi karena membacakan sifat-sifat dan sikap-sikap perilaku Rasulullah. Cuma sayangnya dibacainnya pakai bahasa Arab, yang ngerti sedikit, ya. Besok-besok kalau ada tim barzanzi di At-Taubah itu bacanya pakai bahasa Indonesia sih. Ketika dia menceritakan tentang perilaku Rasulullah, pakai bahasa Indonesia saja biar jamaah mengerti, oh Rasulullah itu begitu, dia bersikap kepada istrinya, bersikap kepada tetangganya, bersikap kepada para sahabatnya, biar kita bisa meniru. Karena Rasulullah itu kalau urusan akhlak, urusan kesantunan, udah tidak ada manusia yang lebih sempurna dari beliau. Saya kira begitu bapak-bapak, lebih kurangnya mohon maaf. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Lebih kurangnya mohon maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong, gorengan udah datang apa belum?